adalah untayan permata. Dari biru derawan ke misteri Kakaban. Dari pesona Maratua hingga urat nadi sungai. Kekayaan alam berlimpah, sejarah keraton menjulang. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi sebuah ironi. Masih ada saudara kita yang menanti uluran tangan, terpinggirkan dari riuhnya pembangunan. Inilah kesenjangan yang harus kita hadapi. Inilah wujud nyata dari TMMD ke-126, Kodim 0902 Berau di Kampung Labanan Makmur. Program yang menyentuh langsung denyut kebutuhan rakyat. Terima kasih. Sebelum adanya program TMMD dari Kodim, rumah kami sudah sekitar 45 tahunan belum pernah direhab sama sekali. Dan kayaknya sudah mau roboh, lantainya rapuh, seknya sudah bocor. Di rumah cuma ada berdua sama istri saya aja, dan saya bekerja di berkebun, tanam lombok di belakang rumah. Sebelumnya sangat tidak layak sekali, banyak kekurangan, bahkan tempatnya pun bolong-bolong. Disinilah bakti prajurit menemukan makna sejati bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang kedaulatan, tetapi juga tentang keadilan sosial. Memastikan setiap tetes kekayaan alam dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Berau. Komandan memimpin langsung, menjemput setiap persoalan di pelosok. Ini adalah bakti tanpa syarat. Memastikan fasilitas ibadah dan kebersihan tersedia. Karena Kodim hadir untuk menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Ini penampungan air hujan. Kalau selagi ada hujan, kalau tidak ada hujan, kami ngambil air dari sumur. Air hujannya untuk mandi, cuci piring. Bang, ini kan kalau kita berbicara tentang perekonomian, selain pariwisata, selain perkebunan, bahkan ada pertanian atau peternakan juga di sini cukuplah tinggi, Bang, ya. Dan kita bisa baca juga bahwa di sini salah satu pertanian penyumbang pangan itu cukup tinggi. Tapi kan harus ada pembangunan fasilitas. Dan saat ini kebetulan kami datang sedang ada dilakukannya TMMD ke-126 yang dilakukan Kodim 0902. Apa saja, Bang, yang Abang bangun untuk masyarakat dalam program TMMD ini berbentuk fisik tadi, Bang? Baik, terima kasih, Bang. Jadi yang sebelumnya saya cerita sedikit, sebelum saya membangun tentunya kami melakukan perencanaan persiapan, Bang. Melakukan survei di mana titik-titik yang masih fasilitasnya minim, Bang. Tentunya kita berdiskusi mulai dari babisa-babisa di wilayah yang ada di Labanan ini. Ternyata memang kita lihat di Labanan ini dulunya tuh penghasil padi tertinggi, Bang. Oke. Penghasil padi tertinggi. Namun saat ini karena memang banyak lahan-lahan yang tidak bisa dimaksimalkan, salah satunya mungkin irigasi, petani yang sudah tua, sehingga inilah yang menjadi domain kita untuk mendorong. Selanjutnya juga ada beberapa yang saya lihat hasil perkebunan dan pertanian mereka dan peternakan tidak bisa dioptimalkan karena akses jalan yang tidak ada. Oke, siap. Nah, sehingga kemarin saya coba mapping dari semua itu di TMMD ke-126. Ini yang kita bangun secara fisik. Yang pertama itu jalan sepanjang 2000 meter, Bang. Di lokasi kita ini Pancabuana, ini kurang lebih 1400 meter, Bang, nanti ke depan. Nah, ini salah satu hasil lahannya petani yang maksimal, tapi selama ini tidak bisa diangkat karena memang jalan yang cukup terbatas. Siap.
Yang berikutnya ada satu titik lagi di daerah Pepaya, itu kurang lebih 600 meter Bang. Sama itu aksesnya, selama ini masyarakat terhambat karena memang akses jalan yang masih belum ada. Selanjutnya saya juga melihat ada beberapa perumahan-perumahan masyarakat yang masih belum layak huni. Sehingga kemarin kami coba membantu memberikan satu rumah layak tidak huni di Labanan ini. Selanjutnya ada beberapa MCK yang kita perbaiki di masjid. Karena memang masjid ini kan tempat ibadah Bang. Saya lihat pembuangan air kecil, air besarnya tidak layak. Tempat wudhunya tidak layak, sehingga kita terpanggil untuk memperbaiki, sehingga harapannya masyarakat itu melaksanakan buang air kecil, buang air besar, dan wudhu pun nyaman dan bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk lah Bang. Setiap desa memiliki penanda, bukan hanya batas wilayah, namun sosok yang menjadi jembatan. Dialah Babinsa. Mereka adalah telinga yang mendengar keluh kesah, tangan yang siap membantu pekerjaan, dan mata yang menjaga setiap kedamaian. Kehadiran Babinsa adalah pondasi pertahanan paling dekat dengan rakyat. Di setiap senyum dan kesulitan warga, disitulah bakti dan negara benar-benar dirasakan. Selaku prajurit garda terdepan yang berada di tengah-tengah masyarakat, tentunya saya harus peka, saya harus paham, dan saya harus bisa mencari solusi apa yang menjadi masalah yang berada di tengah-tengah masyarakat saya. Masyarakat kami rata-rata adalah petani dan kebun. Jadi karena akses jalan ini yang susah untuk dilewati, sehingga kami ikut berpikir gimana solusi ini yang harus kami dapat. Akhirnya kami laporan ke Dan Ramil langsung melanjutkan ke Komandan Kodim. Dalam setiap kegiatan yang ada di wilayah itu ada tim perencana. Kemudian TNMD yang kita lakukan di beberapa wilayah itu selalu bersumber dari bottom up, yaitu usulan-usulan dari daerah-daerah, mulai dari desa, musrembang desa, sampai musrembang tingkat kecamatan, sampai itu diantarkan kepada musrembang tingkat kabupaten atau kota. Nah, tim perencana ini yang melihat, tentu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, baik itu desa dengan kepala desa dengan masyarakatnya. Kemudian mereka membawa kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas yang intinya bisa mempercepat kemanfaatan untuk masyarakat. Untuk tantangan saat ini kami alami, yang kami rasakan, khususnya untuk peningkatan badan jalan, cuaca hujan. Sekarang ini cuaca hujan tidak menentu, setiap hari hampir rata-rata tiap hari hujan, sehingga untuk kegiatan penimbunan sedikit terhambat. Kemudian kami mengatasinya saat tiba panas, kami melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin, bahkan mungkin sampai malam hari, sehingga waktu efisien. Kami dari pemerintah Kampung Merancang Ulu dan Kampung Labanan Makmur beserta mewakili warga kami yang ada di kampung mengucapkan terima kasih banyak melalui program TMMD yang ke-126 tahun anggaran 2025 di kampung kami melalui kegiatan Kodim 0902. Mudah-mudahan tentunya yang menjadi harapan kami bersama warga, mudah-mudahan program dan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini saja, bisa menjadi program yang sifatnya berkelanjutan ke depannya, dan kami doakan semoga ini menjadi bagian dari amal atau ladang pahala bagi bapak-bapak TNI dan seluruh jajaran TNI, khususnya Kodim 0902 Kabupaten Berau. Untuk menegakkan baik bintaran, tamtama. Tidak hanya sasaran fisik, pada kesempatan TMMD ke-126, Kodim 0902 Berau juga melakukan berbagai kegiatan non-fisik berupa berbagai penyuluhan di berbagai bidang.
Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mencerahkan masyarakat Berau. Walaupun gini prajurit itu kan terima kasih kepada Bapak-Bapak TMMD dan Pak TNI, Kodim. Saya ucapkan terima kasih atas pedulinya kepada kami, rakyat yang gak punya apa-apa untuk membangun rumah ini. Lagi kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih, insya Allah sangat bermanfaat bagi lingkungan, khususnya jamaah Masjid Al-Ansor Nurul Yasin. Dan insya Allah mudah-mudahan semua apa yang sudah diberikan untuk masjid ini menjadi amal jariah, amal ibadahnya para bapak semuanya yang sudah terlibat di dalam pembangunan MCK ini. Upaya pemerintah daerah dalam mensukseskan TMMD yang ke-126 dalam pelaksanaan TMMD ini, pemerintah daerah Kabupaten Berau berkomitmen dalam memberikan dukungan penuh dengan berbagai langkah konkret, diantaranya sinkronisasi program TMMD dengan prioritas pembangunan daerah agar hasilnya berkelanjutan. Kemudian perlibatan masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan kegiatan guna menumbuhkan rasa memiliki dan semangat gotong royong. Pemerintah daerah Kabupaten Berau juga terus berkoordinasi secara intens dengan Kodim 0902 Berau agar seluruh kegiatan TMMD dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan juga tepat sasaran. Kinerja dan pelaksanaan tugas pokok Kodim 0902 Berau menunjukkan arah yang tepat, di mana jejaring komando kewilayahan terlihat cukup aktif, mulai dari Babinsa sampai mitra karib desa. Kemudian konsistensi data dan kontinuitas program maupun kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, juga telah berjalan dengan baik. Sehingga daya tangkal tumbuh dan ruang, alat, serta kondisi juang yang tangguh dapat terpelihara melalui prinsip Sishankam rata. TMMD di Berau telah membuktikan kepada kita semua bahwa kedaulatan dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan dan tumbuh bersama dengan jalan yang dibangun, air yang dialirkan, pangan yang ditanam, serta masyarakat yang tercerahkan. Kita semakin memperkokoh pertahanan semesta dan meneguhkan Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Kodam 6 Mula Warman berdiri bersama rakyat, di mana rakyat kuat, di sana pertahanan negara tegak.